Nah, ini yang saya maksud tadi. eh, jadi min asaris sujud. Jadi pada wajah mereka itu tampak tanda-tanda efek sujud. Kalau dalam terjemahan itu bekas sujud. Ya. Makanya ada orang-orang yang sengaja untuk bagaimana dahinya itu ada bekas tertentu untuk menjelaskan itu bekas sujud. Kalau kita gabungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya bahwa seharusnya sholat itu memberikan kebaikan. Karena ada ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa sholat itu seharusnya memberikan kebaikan. Jadi efek yang dimaksud di sini bukan dari sisi fisik ya, tapi itu juga bisa terjadi ketika orang sering sholat, apalagi dalam hadis dijelaskan dianjurkan dalam sholat sunnah ya, khususnya sholat sunnah khususnya untuk memperpanjang sujud, maksudnya sujud berlama-lama itu sangat ditekankan gitu. Seperti itu. Ada memang dalam hadis seperti itu. Nah, orang yang sering sujud itu boleh jadi memang ada efek maksudnya ada bekas ya karena sering sujud gitu. Tapi kalau sengaja terlihat hitam itu mungkin sesuatu yang lain. Karena ayatnya bukan itu yang dimaksud ya, tetapi tadi seperti yang dijelaskan adalah dia punya dimensi kebaikan. Jadi bukan hanya dimensi fisik seperti itu yang kemudian apalagi disengaja untuk seperti itu, bukan itu. Tetapi ini adalah ada dimensi kebaikan baik dirinya maupun terhadap orang lain. Makanya tadi dijelaskan kalau misalnya kita sholat tetapi efek kebaikannya tidak ada, nah kita harus mengecek sholat-sholat kita. Seperti itu. Karena seharusnya seperti dalam ayat sebelumnya, sholat itu efeknya adalah dimensi kebaikan. Makanya saya menerjemahkan efek ya, bukan bekas. Memang di terjemahan itu bekas sujud sih. Jadi tanda-tanda bekas sujud. Kalau di min asar, asar itu banyak sekali maknanya. Bisa dampak, bisa efek, bisa bekas. Nah, karena orang cenderung melihat ini ke sisi fisik, maka diterjemahkan asar itu min asaris sujud, itu dengan bekas ya. Jadi kalau diterjemahkan bekas ya mungkin bekas sujud ya memang jidatnya hitam gitu. Padahal ada orang yang lama-lama sujud gitu, enggak ada juga tuh efek bekas sujudnya yang hitam gitu. Nah, makanya lebih baik seperti para sufi memaknai itu memang ada dimensi yang nyata yang terlihat gitu. Bukan cuma dimensi fisik tapi ada sesuatu yang nyata. Yakni ada efek-efek kebaikan ketika orang melakukan sholat. Makanya ayat ini itu baiknya digabung dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang adanya dimensi kebaikan itu ketika seseorang sedang melakukan sholat. Nah, selanjutnya ini sudah pernah kita bahas tentang dimensi asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita pernah berencana untuk membuat tafsir sufi tentang Asmaul Husna. Ini juga penting sebenarnya untuk kita gali lebih dalam, karena itu ada efek dimensi relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membahas Asmaul Husna. Mudah-mudahan ada kesempatan. Nah, tapi pembahasan ini sering kita bahas ya, tentang karena kita sering ketemu dengan nama Tuhan Salam, dan kita tahu bahwa salam itu adalah salah satu dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salam ini kan tanda bahwa sholat kita sudah berakhir, itu kan. Assalamualaikum. Kita tutup dengan salam, makanya karena salam ini bermakna keselamatan, maka sudah semestinya orang-orang yang sudah tiba di singgasana, kalau kita manai sholat sebagai perjalanan Tuhan Mi'raj,
maka ketika dia sampai tentunya dia mendapatkan keselamatan. Salam, salam. Seharusnya kita sudah mendapatkan keselamatan. Makanya maknanya seperti ini. Jadi sudah semestinya berada dalam naungan ilahi.